Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fahdani. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Keamanan Dompet Digital menggunakan autentikasi multifaktor berbasis QR, kode, dan biometrik. Di presentasi ini saya membahas secara mendalam tantangan keamanan yang dihadapi dompet digital dan memperkenalkan solusi inovatif menggunakan autentikasi multifaktor berbasis QR kode dan biometrik. Di sini saya akan mengeksplorisasi mengapa pendekatan ini sangat penting untuk melindungi aset digital pada saat di era modern sekarang. Selanjutnya di sini ada krisis keamanan dompet digital saat ini. Yang pertama itu ada kasus kerugian miliarder dolar pada tahun 2023 sampai 2025. Dunia ini telah menyaksikan kerugian finansial yang signifikan mencapai miliarder dolar akibat peretasan dompet digital. Kasus-kasus seperti ini, peretasan Trust Wallet, yaitu sekitar 4 juta dolar dan Automatic Wallet 35 juta dolar menyoroti kerentanan sistem yang ada. Dan yang kedua ada studi kasus nyata yaitu di kasus tragis James Halls yang kehilangan 8.000 Bitcoin, setara hampir 1 juta miliar pada puncaknya karena kehilangan akses ke dompetnya. Menjadi pengingat pahit akan pentingnya keamanan akses yang solid. Dan yang ketiga, ancaman utamanya itu dompet digital terus-menerus diserang oleh berbagai ancaman cyber, termasuk phishing, malware, pencurian kunci private, dan serangan man in the middle yang canggih. Ancaman ini menuntut solusi keamanan yang lebih kuat. Nah, apa sih autentikasi multifaktor? Yang pertama yaitu ada faktor pertama adalah sesuatu yang hanya diketahui seperti kata sandi atau password atau nomor identifikasi pribadi. Ini adalah bentuk autentikasi paling dasar. Yang kedua ada sesuatu yang dimiliki, yaitu sesuatu yang kita miliki seperti smartphone yang menerima kode OTP melalui SMS atau aplikasi autentikator atau token keamanan fisik. Terus yang ketiga, eh, sesuatu yang melekat pada diri kita yaitu biometrik. Ini biasanya berupa sidik jari, pemindahan wajah, atau pemindahan iris mata yang menawarkan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Selanjutnya, ada kelemahan metode 2FA, yaitu ada dua faktor berbasis SMS, sangat rentan terhadap serangan penyadapan dan phishing, termasuk man in the middle, di mana penyerangan dapat mencegah kode yang dikirim. Pencurian kode, yang kedua ada pencurian kode OTP, yaitu pengguna dapat dengan mudah dikelabui untuk memasukkan kode OTP mereka ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri kredensial sehingga membahayakan akun mereka. Yang ketiga ada kurangnya perlindungan aset kripto, mengandalkan hanya kata sandi dan kode saja, tidak lagi cukup untuk melindungi aset kripto bernilai tinggi yang sering menjadi target empuk bagi peretas atau hacker. Yang keempat, ada resiko MITM. Dalam serangan MITM, peretas menempatkan diri mereka di antara pengguna dan layanan yang sah, manipulasi komunikasi, dan mencuri informasi sensitif seperti kode OTP. Nah, selanjutnya di sini ada inovasi autentikasi multifaktor berbasis QR code dan biometrik. Yang pertama yaitu QR code berfungsi sebagai metode pengiriman kode dinamis yang sangat sulit untuk disadap atau direplikasi. Setiap kode unik untuk sesi tertentu mencegah penggunaan ulang dan mengurangi risiko serangan. Yang kedua, ada biometrik unik. Biometrik ini seperti sidik jari atau pengenalan wajah, menawarkan faktor autentikasi yang melekat pada individu.
membuatnya unik dan hampir tidak mungkin dipalsukan, memberikan lampiran keamanan personal yang kuat. Dan yang ketiga, ada keamanan ganda yaitu kombinasi QR code dan biometrik menciptakan lapisan keamanan ganda yang kuat. Proses ini tidak hanya aman tetapi juga ramah pengguna, menyederhanakan pengalaman autentikasi tanpa pengorbanan perlindungan. Selanjutnya ada cara kerja sistem keamanan. Yang pertama yaitu login di awal. Pengguna memulai proses login dengan memasukkan kata sandi atau password mereka ke dalam sistem dompet digital. Yang kedua ada pindai QR code. Sistem sistem ini kemudian menghasilkan QR code unik yang ditampilkan di layar. Pengguna menggunakan aplikasi dompet digital di perangkat mereka untuk memindai QR code ini. Yang ketiga ada verifikasi biometrik. Setelah memindai QR code, perangkat pengguna akan meminta verifikasi biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Untuknya mengkonfirmasi identitas. Yang keempat, ada akses akses yang diberikan. Akses ke dompet digital hanya akan diberikan jika kedua faktor autentikasi, pemindai QR code, dan verifikasi biometrik berhasil divalidasi. Proses ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses aset aset mereka. Secara signifikan mengurangi resiko phishing dan pencurian kredensial. Selanjutnya ada penjelasan tentang biometrik, yaitu sebuah perusahaan terbuka, perusahaan X mengambil jangka proaktif untuk meningkatkan keamanan dompet digital. Pengguna dengan mengadopsi sistem MFA berbasis QR code dan biometrik yang telah kami rancang. Selanjutnya ada penurunan insiden peretasan 90% dalam waktu 6 bulan setelah implementasi perusahaan X melaporkan penurunan drastis hingga 90% dalam insiden peretasan dompet digital. Ini menunjukkan efektivitas solusi dalam melindungi aset digital. Kemudian ada aset dan keamanan optimal. Setelah peningkatan keamanan, pengguna perusahaan X juga melaporkan pengalaman yang jauh lebih baik. Mereka merasa lebih aman dan nyaman dalam mengakses dompet digital mereka tanpa merasa terbebani oleh proses autentikasi yang rumit. Selanjutnya, sistem ini juga telah berhasil diintegrasikan dengan berbagai aplikasi mobile wallet populer, dan perangkat keras dompet atau hardware wallet, menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Nah, tantangan utamanya yang pertama ada privacy data biometrik. Memastikan perlindungan dan privacy data biometrik yang sangat sensitif merupakan tantangan krusial. Yang kedua, keterbatasan perangkat. Tidak semua perangkat pengguna memiliki kapabilitas biometrik yang canggih yang dapat membatasi aksesibilitas. Yang ketiga, pengalaman pengguna. Merancang sistem yang aman namun tetap sederhana dan intuitif adalah kunci untuk adopsi yang luas. Selanjutnya ada solusi inovatif. Yang pertama, enkripsi end-to-end. Implementasi enkripsi menyeluruh untuk data biometrik, memastikan data tetap aman dari ujung ke ujung. Yang kedua, metode autentikasi alternatif menyediakan opsi fallback untuk pengguna dengan perangkat yang tidak mendukung biometrik, memastikan inklusivitas. Yang ketiga ada UI atau UX intuitif, perancangan antarmuka pengguna atau UI, dan pengalaman pengguna atau UX yang sangat intuitif dilengkapi dengan edukasi yang menandai untuk memudahkan transaksi pengguna. Selanjutnya ada dampak dan manfaat sistem keamanan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pengguna dengan sistem keamanan yang lebih kuat. Yang kedua, mengurangi resiko kehilangan aset. Implementasi MFA berbasis QR dan biometrik secara drastis mengurangi kemungkinan kehilangan aset digital akibat peretasan atau pencurian kredensial. Yang tiga, mendukung adopsi kripto yang lebih luas. Keamanan yang terjamin adalah fondasi penting untuk adopsi mata uang kripto secara massal. Sistem ini akan membantu menghilangkan keraguan terkait keamanan investasi digital.
Yang terakhir menjadi standar keamanan baru, pendekatan inovatif ini berpotensi menjadi standar industri baru untuk keamanan dompet digital, mendorong penyediaan layanan lainnya untuk meningkatkan praktis keamanan mereka. Kesimpulan masa depan keamanan dompet digital yaitu yang pertama ada autentifikasi multifaktor berbasis QR code, solusi paling efektif untuk melawan ancaman cyber yang semakin canggih. Yang kedua, rancangan sistem keamanan yang berhasil harus selalu mengutamakan tiga pilar utama, yaitu keamanan maksimal, privasi data, dan kemudahan pengguna. Yang ketiga, bersama-sama mewujudkan ekosistem kripto yang aman, transparan, dan terpercaya untuk semua pengguna di seluruh dunia. Yang keempat, tindakan sekarang menentukan keamanan aset digital Anda di masa depan. Dengan mengadopsi teknologi ini, kita akan melindungi investasi pribadi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan keuangan digital. Mungkin itu saja presentasi kali ini dari saya tentang keamanan dompet digital pada crypto wallet. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.